Sao Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dalam perjalanan kembali, Palace Master Guanghan mengerutkan kening dan bertanya. Meskipun krisis kali ini terangkat, Yaomi Mansion tidak akan pernah melepaskannya. Bahkan setelah penguasa istana Yaomi mengetahui berita tentang kejatuhan guru sucinya, Wen Hantian akan benar-benar jatuh ke dalam sebuah bencana. Apa yang harus dilakukan? Jawab Qin Chen tidak bisa menahan senyum ketika dia merasakan hukum guru suci yang kaya di tubuhnya, dan cahaya dingin samar mekar di matanya. Karena Yaomi Mansion berani melanggar aturan surga, mengapa kita hanya bisa menunggu pihak lain menyerang? Selanjutnya, pertanyaan Hantian ini akan diserahkan kepada Anda. Ben Shao akan pergi ke Yaomi Mansion. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Apa, kamu akan pergi ke Yaomi Mansion? Ucap Tuan Istana Guanghan dan Guru Suci Yao Guang keduanya tercengang. Apakah Qin Chen ingin mencari kematiannya sendiri? Tidak, sama sekali tidak. Keduanya langsung menentang. Yaomi Mansion terlalu menakutkan. Itu adalah kekuatan paling menakutkan di alam surga timur. Palace Master Yaomi bahkan berada di puncak level Holy Master. Meskipun Qin Chen kuat, begitu dia memasuki Yaomi Mansion dan ditemukan oleh Palace Master Yaomi, dia pasti akan mati. Jangan khawatir, tuan muda ini tidak sebodoh yang kamu pikirkan. Bukankah Yaomi Mansion diam-diam mengendalikan banyak kekuatan di alam surga timur? Secara alami, pemuda ini tidak bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Kita harus mengambil inisiatif untuk mengekspos wajah asli pemerintah Yaomi. Hanya dengan cara ini kita dapat menemukan kesempatan untuk melawan. Jawab Qin Chen dengan sangat percaya diri. Jika wajah sebenarnya dari Yaomi Mansion dapat terungkap, mungkin itu benar-benar dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada pihak lawan. Qin Chen, kalau begitu, kenapa aku tidak pergi denganmu? Sebagai identitas Tian Gongku, jika berita Yaomi Mansion terungkap, itu mungkin lebih meyakinkan. Ucap Guru Suci Yao Guang. Bagaimanapun, Qin Chen hanyalah seorang jenius. Meskipun dia memiliki ketenaran di surga, dia tidak memiliki pengaruh. Tetapi jika itu adalah Tian Gong, itu akan berbeda. Itu dapat langsung menarik perhatian seluruh surga. Ya, Qin Chen, biarkan kami menemanimu. Bersama kami, Yaomi Mansion seharusnya lebih takut. Ucap Tuan Istana Guanghan juga meledak dari matanya, dengan aura pembunuh. Dia baru saja menjadi penguasa Istana Guanghan Mansion tahun itu. Dengan kultivasi awal dari Holy Master, dia berani menantang Istana Saint Master lama seperti Sueyang Mansion dan Renwang Mansion. Sekarang dia telah menembus guru suci puncak jangka menengah, meskipun Yaomi Mansion adalah hal yang besar di matanya, tapi dia tidak takut akan hal itu. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Anda tidak harus ikut, operasi ini, saya bisa pergi ke sana sendirian. Ekspresi Tuan Istana Guanghan dan Tuan Yao Guang berubah. Qin Chen memasuki Yaomi Mansion sendirian, dan keduanya sedikit gugup hanya dengan memikirkannya. Tenang, tuan muda ini punya rencananya sendiri dan tidak akan bertindak sembarangan. Yang paling saya khawatirkan adalah jika Palace Master Yaomi menemukan bahwa Guru Suci Mietian dan yang lainnya telah kehilangan berita, dia pasti akan mengirim ahli, dan bahkan datang untuk bertanya pada Hantian sendiri. Pada saat itu, kalian berdua pasti berada dalam bahaya, jadi kalian berdua harus menyampaikan berita ini untuk menarik perhatian pasukan utama di surga, kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Bagaimanapun, Yaomi Mansion telah melakukan tindakan ilegal. Begitu Wen Hantian mendapat perhatian dari surga tingkat tinggi, bahkan jika penguasa Yaomi ingin campur tangan lagi, dia tidak berani terburu-buru ke Wen Hantian. Kami mengerti. Ucap Tuan Istana Guanghan dan Tuan Yao Guang juga memahami kata-kata Qin Chen dan mengangguk satu demi satu. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Yaomi Mansion sangat jauh. Saya khawatir itu akan memakan waktu. Dan Anda tetap tinggal di Hantian, jadi berhati-hatilah. Ucap Qin Chen memperingatkan bahwa Wen Hantian adalah base camp-nya, dan bahkan Fu Qiankun dan yang lainnya juga ditinggalkan olehnya untuk mengembangkan paviliun Cendi, agar tidak mengalami kecelakaan. Qin Chen, jangan khawatir, kami akan menjaga Wen Hantian, ucap Tuan Istana Guanghan dan Tuan Suci Yao Guang dengan tegas. Qin Chen berhenti berbicara, berbalik dan pergi. Kekosongan terbelah, Qin Chen memasuki kapal perang kelas utama,
bolak-balik melalui kekosongan, dan melakukan perjalanan surgawi yang panjang. Kekuatan Yaomi Mansion di alam surga timur terlalu besar untuk mencegah lawan mengetahui petunjuknya. Setelah Qin Chen meninggalkan Wen Hantian, dia tidak menggunakan susunan teleportasi, tetapi membawa kapal perang kelas utama ke surga berikutnya dan melayang di kehampaan. Surga terlalu luas. Umumnya, bahkan seorang master dari guru suci butuh waktu lama untuk pergi ke area inti dari surga timur. Tapi Qin Chen menggunakan kapal perang kelas utama dan mendesak aliran waktu, ditambah dengan pengaturan formasi ruang besar di kehampaan, dan shuttle, dan akhirnya dikombinasikan dengan kecepatan inkarnasi guntur Qin Chen, ia melintasi lapisan ruang, dengan cepat mendekati lokasi alam surga timur. Dalam proses terbang, Qin Chen tidak membuang waktu, tetapi mulai memurnikan 3 master suci Yaomi Mansion. Hukum asal dari 3 guru suci jangka menengah itu menakutkan. Sejumlah besar hukum guru suci, asal-usul surga dan bumi, dan berbagai kekuatan magis, terus-menerus memasuki tubuh Qin Chen, dan Qin Chen mendesak teknik terlarang jiwa surgawi, dan kekuatan jiwa menyebar. Mulai mengelupas dan memata-matai kenangan trio dewa surgawi. Disinilah Qin Chen berani pergi ke Yaomi Mansion sendirian. 3 penguasa surgawi ini adalah anggota tingkat tinggi dari Yaomi Mansion, dan pemahaman mereka tentang Yaomi Mansion jauh melampaui apapun. Dengan ingatan jiwa mereka bertiga, Qin Chen akan dapat menghindari nasib buruk. Dan ketika Qin Chen pergi ke Yaomi Mansion, sedikit diam-diam bertanya pada Hantian, dan tiba-tiba ada berita besar. Guanghan Mansion diserbu oleh guru suci di puncak jangka menengah yang misterius. Pada saat kritis, Tuan Istana Guanghan dan Guru Suci Yao Guang membuat langkah kuat untuk memblokir musuh yang masuk dan memaksa lawan kembali. Palace Lord Guanghan membuat pernyataan publik, memarahi kekuatan tertentu di surga, bertanya kepada Hantian, itu adalah kekuatan utama di tanah air mereka sendiri. Tidak ada orang luar yang bisa ikut campur menanyakan urusan Hantian dengan alasan apapun, apalagi langsung menyerang Hantian. Jika tidak, itu berarti menganggap aturan surgawi sebagai ketiadaan. Guanghan Mansion memperingatkan beberapa kekuatan untuk melakukan hal-hal mereka sendiri dengan baik. Jika mereka berani melawan Wen Hantian lagi, jangan salahkan dia karena tidak ramah dan merobek wajahnya. Begitu berita itu keluar, seluruh surga menjadi sensasi. Selama periode waktu ini, Wen Hantian telah menarik perhatian banyak kekuatan surgawi. Terutama dalam beberapa hari terakhir, Guanghan Mansion dengan kuat menolak invasi Renwang Mansion dan kekuatan lainnya, menolak asal dan menaklukkan kekuatan. Itu menempati hampir setengah dari wilayah Wen Hantian dan menarik perhatian banyak kekuatan untuk waktu yang lama. Secara khusus, berita persidangan Qin Chen di surga menarik perhatian banyak orang. Berita pembunuhan Qin Chen terhadap Palace Master Tianshan juga menyebabkan sensasi besar di surga. Sudah berapa lama ini berlalu, dan berita telah dikirim lagi oleh Wen Hantian, yang sekali lagi menyebabkan gangguan besar di surga. Dan sekarang pengumuman Palace Master Guanghan mengejutkan seluruh alam surgawi. Itu terlalu telanjang, dan itu sama saja dengan menyerang wajah alam surgawi tingkat tinggi. Untuk sementara, semua pasukan intelijen utama di surga beroperasi secara rahasia, dan mereka ingin menyelidiki siapa yang mempertaruhkan kemalangan dunia untuk bertindak menyerang Guanghan Mansion. Dengan berjalannya investigasi, ada berita lain dalam surat edaran ini yang menarik perhatian banyak orang. Invasi Saint Master jangka menengah inilah yang sebenarnya ditolak oleh Palace Master Guanghan dan Palace Master Yaomi. Ini sekali lagi menyebabkan kegemparan di antara kekuatan-kekuatan besar. Tuan Istana Guanghan dan Guru Suci Yao Guang, keduanya hanyalah guru suci dari puncak awal, mereka benar-benar dapat mengusir seorang guru suci jangka menengah bersama-sama. Saat penyelidikan berlanjut, sebuah berita mengejutkan keluar. Palace Master Guanghan dan Holy Master Yao Guang semuanya telah memasuki ranah Saint Master jangka menengah, dan hanya dengan begitu mereka dapat menahan invasi musuh. Begitu berita itu keluar, seluruh surga gempar. Pikiran pertama di benak kekuatan utama adalah untuk tidak mempercayainya. 2 Master Suci puncak awal yang hebat, dan pada saat yang sama memasuki guru suci puncak jangka menengah. Jika tidak ada masalah, tidak ada trik, tidak ada yang akan mempercayainya. Lagi pula, jika Guanghan Mansion benar-benar memiliki fondasi seperti itu, Tuan Istana Guanghan dan Tuan Yao Guang akan menerobos sejak lama, dan itu tidak akan menunggu sampai hari ini. Menggabungkan banyak petunjuk,
satu kemungkinan muncul di benak semua kekuatan di surga. Qin Chen. Variabel terbesar di Guanghan Mansion adalah Qin Chen, yang diwarisi dari Venerable Skyfire. Jika Qin Chen yang telah mentransfer warisan tertentu dari Venerable Skyfire ke Palace Master Guanghan dan Holy Master Yao Guang, maka keduanya akan menerobos Sein surgawi jangka menengah bersama-sama, yang akan memberi orang perasaan yang sangat masuk akal. Selama periode waktu ini, Guanghan Mansion secara langsung menganeksasi beberapa pasukan Master Suci utama Wen Hantian. Dilaporkan bahwa setelah Guanghan Mansion menduduki beberapa pasukan Master Suci utama, hal pertama yang dilakukan adalah merebut arteri suci dari beberapa pasukan Master Suci utama. Kombinasi berita besar ini membuat semua orang merasa percaya diri. Ya, itu pasti Qin Chen yang mentransfer sebagian dari warisan Yang Mulia Tianhuo kepada mereka berdua, dan mereka berdua kemudian berhasil menembus Sein Master jangka menengah dengan mengandalkan vena suci Sein Master dari kekuatan Master besar lainnya di Hantian. Semakin banyak kekuatan besar memikirkannya, semakin masuk akal perasaan mereka. Mata para Master suci awal dari banyak kekuatan berwarna merah. Apa yang ditunjukkan ini? Ini berarti bahwa selama mereka memperoleh warisan Qin Chen, mereka juga akan memiliki kesempatan untuk memasuki tahap tengah sage surgawi. Atraksi macam apa ini? Bahkan beberapa guru suci tingkat menengah antusias di dalam hati mereka. Pengumuman Palace Master Guanghan membuat seluruh surga benar-benar marah. Semua perhatian terfokus pada Guanghan Mansion. Bisakah mereka juga memancing di perairan yang bermasalah? Secara khusus, beberapa kekuatan teratas di surga telah memperhatikan masalah Wen Hantian. Tentu saja, yang paling cepat mendapat kabar adalah Tiangong. Tidak lama setelah guru istana Guanghan membuat pengumuman, Tiangong berbicara dan memperingatkan semua kekuatan besar di surga bahwa Qin Chen adalah murid Tiangong mereka, dan bahwa kekuatan apapun yang berani menargetkan Qin Chen akan menjadi musuh mereka. Begitu berita itu keluar, langit bergetar. Baru pada saat itulah orang-orang ingat bahwa Qin Chen adalah murid dari divisi pemurnian Tiangong, dan juga putra suci dari divisi Tiangong dari Guanghan, dan murid langsung dari Tiangong. Pada awalnya, masih ada beberapa kekuatan yang ingin mencoba, dan ingin diam-diam menemukan cara untuk memasuki Guanghan Mansion dan menangkap Qin Chen, tapi sekarang mereka diam. Terutama setelah mendengar berita bahwa Tiangong telah mengirim pejabat tingkat tinggi ke Guanghan Mansion untuk membawa Qin Chen ke markas Tiangong, banyak pasukan tiba-tiba berhenti. Benar saja, hanya setengah bulan kemudian, sebuah kapal perang yang mengerikan datang ke rumah Guanghan Mansion. Kapal perang ini sangat megah, benar-benar hitam, dengan prasasti palu besar terukir di atasnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan, kemanapun ia lewat, kekosongan bergetar, seolah-olah telah dihancurkan. Ini adalah kapal perang teratas Tiangong, dari markas besar Tiangong. Paksaan yang kuat ditekan, dan orang-orang kuat dari seluruh Guanghan Mansion semua menatap langit dengan ngeri. Di bawah aura menakutkan dari kapal perang ini, mereka sedikit kehabisan napas. Dalam kehampaan, Guru Suci Yao Guang dan Tuan Istana Guanghan menatap kapal perang di langit. Benar saja, seperti yang diharapkan Qin Chen, orang-orang dari markas besar Tiangong kami yang datang. Ucap Guru Suci Yao Guang menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Master Istana Guanghan mengangguk, ikuti instruksi Qin Chen sebelum pergi, dan lihat apa tujuan pihak lain. Saat keduanya berbicara, pintu kapal perang itu terbuka, dan beberapa sosok dengan napas yang luar biasa datang. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjanggut putih dengan aura menakutkan dari Saint Origin yang melekat di sekelilingnya. Dia sebenarnya orang yang kuat di puncak jangka menengah. Aura di tubuhnya seperti lautan yang bergelombang, yang sangat menakutkan. Di belakang lelaki tua berjubah putih itu, ada juga beberapa master dengan aura luar biasa. Dua dari mereka juga adalah master suci tingkat menengah dengan temperamen arogan. Di antara mereka adalah seorang pria parubaya berjubah hitam dengan mata elang dan mata tajam segera setelah dia keluar. Menatap Guru Suci Yao Guang, merasakan aura kuat pada Guru Suci Yao Guang, matanya sedikit menyipit. Munculnya kelompok orang ini langsung menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya di Guanghan Mansion, satu persatu mengangkat kepala mereka, terkejut di dalam hati mereka. Terutama lelaki tua berjubah putih itu mengeluarkan napas yang terlalu menakutkan, dan membuat semua orang terkejut. Sekelompok orang ini melangkah keluar dan datang ke depan istana Guanghan dalam sekejap.
Mereka memandang Tuan Yao Guang dan yang lainnya. Pria tua dengan hati-hati menatap Tuan Yao Guang, matanya tenang, tetapi hatinya seperti gelombang badai. Diam-diam terkejut, dia bisa melihat bahwa Tuan Yao Guang memang telah memasuki ranah guru suci puncak jangka menengah, seperti di yang beritakan. Ternyata Penatua Tianyun, Yao Guang bertemu Penatua Tianyun. Ketika penguasa Yao Guang melihat pemimpin lelaki tua itu, dia melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. Ini adalah orang dari markas besarnya. Meskipun dia juga memiliki latar belakang, dia secara alami tidak akan menunjukkan kesombongan saat ini. Penatua Tianyun datang dari jauh, dan perjalanannya melelahkan. Silakan datang dengan Yao Guang dan minum segelas air dan teh terbaik di tempat ini. Ucap Tuan Yao Guang berkata sambil tersenyum. Di sisi lain, Tuan Istana Guanghan juga tersenyum dan berkata, beberapa pejabat tingkat tinggi Tiangong datang ke sini. Guanghan Mansion saya penuh dengan kemuliaan, lebih baik datang ke Guanghan Mansion saya untuk segelas air dan teh terbaik kami, seperti yang Tuan Yao Guang katakan. Tuan Istana Guanghan berbalik dan hendak membawa kelompok orang ini ke Istana Guanghan. Yao Guang, aku menempuh perjalanan ke sini karena urusan Qin Chen. Saya mendengar bahwa para ahli dengan kekuatan eksternal masuk ke Guanghan Mansion Anda dan membidik Qin Chen dan Anda, markas besar Tiangong kita sangat prihatin, dan datang ke sini untuk membawa Anda dan Qin Chen kembali ke markas untuk perlindungan. Ucap pria tua berjanggut putih itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebelum lelaki tua berjanggut putih itu selesai berbicara, lelaki parubaya berjubah hitam di belakangnya berbicara dengan acuh tak acuh dan berkata dengan acuh tak acuh, Yao Guang, terutama Qin Chen, mewakili warisan dari pengadilan surga. Markas besar sangat prihatin dan bersyukur. Dia bersyukur, agar tidak membiarkan beberapa staf tingkat tinggi di markas menunggu terlalu lama, Anda akan segera membawa Qin Chen itu dan mengikuti kami kembali ke markas untuk bekerja di surga. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Qin Chen? Kenapa dia tidak keluar? Sebagai putra Tiangong, apakah dia bahkan tidak tahu etiket? Ketika dia mengetahui bahwa Penatua Tianyun datang, dia bahkan tidak keluar untuk menemuinya. Bagaimana Anda mendisiplinkannya? Ucap pria parubaya berbaju hitam, dengan ekspresi dingin dan nada agresif, dia menyipitkan mata ke arah guru suci Yao Guang. Haha, Tetua Tianyun, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu harus beristirahat setelah perjalanan, dan Qin Chen, inilah yang ingin dijelaskan Yao Guang kepadamu. Ayo, mari kita bicarakan di Istana Guanghan. Jawab guru suci. Yao Guang berkata sambil tersenyum, dan menggesekkan tangan kanannya untuk membimbing semua orang. Penjelasan? Apa ada penjelasan yang bagus? Bagaimana dengan Qin Chen, mengapa masih belum keluar? Apakah dia mengabaikan Tiangong kita? Dan Yao Guang, sebagai kepala cabang Tiangong, Anda sebenarnya berkolusi dengan pasukan lokal di kota, dan membawa kami ke Istana Guanghan ini. Kenapa? Apakah markas mengirimmu untuk menghabiskan banyak waktu dan menjalin hubungan romantis? Bagaimana dengan divisi Tiangongmu? Ucap pria parubaya berbaju hitam, dengan nada dingin, berkata dengan nada mengejek, dengan cahaya redup di matanya, mencibir pada dua tuan Istana Guanghan dan Tuan Suci Yao Guang, matanya terlalu sombong. Dia mengatakan bahwa mereka memiliki semacam hubungan. Suasana awalnya yang hangat di pengadilan tiba-tiba menjadi canggung, wajah semua orang di Istana Guanghan jelek, dan senyum di wajahnya tiba-tiba mengeras. Mata Palace Master Guanghan berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia dengan dingin melirik pria parubaya berbaju hitam. Mengapa? Apa saya salah? Ucap pria parubaya berpakaian hitam mendengus, nadanya acuh tak acuh, dan berkata, oke, serahkan Qin Chen itu. Dia memiliki warisan di ujian surga. Itu sangat berbahaya, hanya untuk memasuki kantor pusat Tiangong tidak akan menjadi sasaran. Yao Guang, bawa orang itu keluar dan ikuti kami, jangan buang waktu. Pria tua berjanggut putih itu melirik setengah baya berpakaian hitam dan mencegahnya berbicara. Tampaknya tidak puas, dan kemudian berkata kepada kepala Istana Guanghan, Tuan Istana Guanghan, Yuan Long memang memiliki temperamen seperti ini, tapi apa yang dikatakan Yuan Long ada benarnya, Anda dapat membawa Qin Chen keluar, kembali ke markas dengan cepat, semua pejabat tingkat tinggi sedang menunggu untuk melihat pemuda yang menggerakkan surga ini. Penatua Tianyun, saya benar-benar minta maaf, Qin Chen tidak ada di Guanghan Mansion.
Ucap Tuan Yao Guang menekan amarahnya dan menjelaskan. Apa, tidak di Guanghan Mansion? Ucap Saint Master berjubah hitam setengah baya bernama Yuan Long tersenyum dingin, menyipitkan matanya, dan berkata lagi dengan sedikit dingin, Yao Guang, tidakkah kamu ingin menyerahkan Qin Chen itu kan? Atau apakah kamu telah membunuh orang ini, karena mendambakan warisannya yang terhormat? Mendengar ini, Guru Suci Yao Guang tidak bisa menahan diri lagi. Di tubuhnya, niat membunuh yang mengerikan merembes keluar. Pemaksaan Guru Suci jangka menengah yang kuat tiba-tiba menekan pria parubaya berpakaian hitam, meledak. Keduanya adalah Guru Suci jangka menengah, aura menakutkan, bertabrakan satu sama lain, kekosongan meraung dan gemetar. Yuan Long, jangan tak tahu malu. Saat itu, adikmu yang tidak layak harus menantangku, tapi aku meninggalkannya, kenapa? Apakah Anda ingin membalaskan dendamnya sekarang? Anda sengaja menargetkan saya sudah lama berpikir bahwa Anda sama berbahayanya dengan adikmu yang tidak berharga itu. Ucap Tuan Yao Guang langsung memarahinya.